Pemirsa, Timur Tengah kembali memanas setelah Presiden AS Donald Trump mengancam ledakan Oman jika membantu Iran sekaligus menekan negara-negara Arab untuk mengakui Zionis Israel sebagai syarat perdamaian dengan Iran. Apakah ini strategi damai baru Amerika Serikat atau justru awal eskalasi konflik yang lebih besar di kawasan? Lalu bagaimana negara-negara Arab melihat tekanan ini di tengah situasi Timur Tengah yang masih sangat rapuh? Untuk membahasnya sudah bersama kami Kepala Staf TNI Angkatan Laut periode 2014-2018 Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi dan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat malam Pak Ade dan Mas Faisal. Selamat malam. Baik Pak, selamat malam Pak Ade. Selamat malam. Saya mulai dari Pak Ade. Pak Ade, untuk pertama kalinya Trump mengancam Oman secara agresif. Apakah ini terkait kegagalan Trump di Selat Hormuz yang saat ini tetap dalam kendali penuh Iran dan berencana mengelola bersama dengan Oman? Ya, kalau lihat dinamika sampai saat ini ya, perang ini sudah berjalan 90 hari tapi belum ada tanda-tanda berakhir ya. Dan yang pertama memang menurut saya ada sedikit kalau saya setback ke belakang mengenai eskalasi perang, memang perang ini ada yang tidak seimbang, di mana Iran merupakan negara yang konsep strateginya adalah melaksanakan manuver dari darat ya. Tetapi Angkatan Laut Amerika Serikat itu manuver dari laut. Nah, kelemahan manuver dari laut adalah logistik. Ya, kalau dilihat dari perang yang sudah 90 hari, maka ini akan menimbulkan deterioration dari masalah logistik ya. Oleh sebab itu saya kira dengan adanya narasi baru daripada Trump, kelihatannya akan merubah eskalasi baru di kawasan Teluk ini. Yang pertama mungkin saya menganalisis dari sisi pendekatan militer ya. Memang Trump masih kesulitan untuk melaksanakan manuvernya sendiri untuk bisa mengalahkan Iran ya. Yang pertama bahwa Hormuz sendiri kan dikuasai oleh Iran dan bagian selatan dikuasai oleh pemerintah Oman. Oleh sebab itu kelihatannya manuver yang baru saja dideklarasikan oleh Trump bagaimana untuk menekan Oman, kelihatannya salah satu cara untuk mencari leverage faktor dalam perang Teluk ini yang mungkin mengalami kejenuhan sampai saat ini. Ini menurut saya menarik karena akan menarik negara kawasan itu juga akan khawatir the next fase apakah dia akan menyerang mungkin Uni Emirat atau juga Bahrain atau juga Qatar dan Kuwait gitu kan. Karena bagaimanapun juga wilayah perang Teluk ini kan bukan hanya di Hormuz sebenarnya tetapi juga sampai ke sumber-sumber energi, dan tentu saja Trump berkeinginan mengendalikan energi global dan menguasainya. Kalau Trump kemudian juga positif bisa mempengaruhi daripada Oman, maka manuver yang tadinya dari laut dengan logistik yang keterbatasan, maka kalau bisa kemudian mengoptimalkan pemangkalan di Oman, maka itu mungkin menjadi faktor penguatan baru yang bisa merubah dinamika perang Teluk. Oleh sebab itu menurut saya ini perlu ada kehati-hatian dari para diplomasi ya, entah Eropa, entah juga Rusia, Cina, untuk betul-betul bisa menekan mungkin keliaran daripada Trump dalam konsep-konsep bernarasi politik untuk kemudian Trump bisa menurunkan tegangannya sehingga lebih lunak lagi, karena bagaimanapun juga 90 hari itu korbannya sudah banyak ya. Negara-negara sudah banyak kelimpungan berkaitan dengan kekurangan energi terutama bahan bakar. Baik, jadi kalau menurut Pak Ade, pernyataan Trump merupakan narasi baru yang akan mengubah eskalasi. Bagaimana menurut Mas Faisal, apakah ancaman Trump ke Oman itu adalah sebuah rencana eskalasi militer yang real atau hanya gertakan saja, tidak benar-benar akan dilakukan? Ya, saya kira ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meledakkan Oman, membombardir Oman itu semakin menunjukkan bahwa ya Amerika di bawah Trump itu sangat berbahaya bagi keamanan regional, artinya di Timur Tengah, perdamaian di Timur Tengah, bahkan juga untuk global. Gegara agresi yang dilancarkan Amerika bersama Israel terhadap Iran, ini kan seperti tadi kata Pak Ade, efeknya kemana-mana, terutama masalah pasokan energi yang terhambat atau tersendat. Dan saya kira lontaran ancaman Trump terhadap Oman ini sangat tidak berdasar. Pertama, Oman adalah negara yang selama ini netral
berusaha menjadi mediator, berusaha menjadi penengah, dan itu dibuktikan sebelum agresi 28 Februari terhadap Iran, itu salah satu tempat perundingannya itu adalah di Muscat, di ibu kota Oman. Terus juga Oman juga tidak pernah ikut-ikutan manuver atau intrik politik di antara negara-negara Arab di kawasan Teluk Persia. Ketika Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memblokade Qatar pada 2017, itu Oman tidak mau ikut-ikutan. Kuwait juga tidak mau ikut-ikutan. Akhirnya Trump yang akhirnya mendamaikan itu pada 2000, kalau tidak salah, menjelang akhir periode pertamanya, 2020 atau 2021. Saya kira lontaran ancaman Trump ini semakin menunjukkan ya bahwa memang Amerika di bawah Trump sangat membahayakan bagi perdamaian kawasan dan juga bagi keamanan global, karena Trump bisa secara liar atau secara membabi buta mengancam sana sini, menyerang sana sini, dan ini memang sudah terlihat ketika periode awal dari periode kedua pemerintahan Trump ini, ketika Trump mengubah dari nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Itu sangat kelihatan sekali bahwa Amerika di bawah Trump akan semakin agresif. Tapi kalau dilihat apakah Trump akan melaksanakan ancamannya ya atau tidak, yaitu kemungkinannya sih seharusnya tidak itu dilaksanakan. Karena saya yakin Iran pasti akan membela Oman, karena sama-sama dalam konteks ini membela Selat Hormuz, membela hak bagi Oman maupun Iran untuk sama-sama mengelola Selat Hormuz dan sama-sama mendapatkan keuntungan ekonomi dari penerapan biaya lintas Selat Hormuz. Tadi disampaikan oleh Mas Faisal, Pak Ade, Oman selama ini dikenal sebagai mediator netral di Timur Tengah. Jika negara seperti Oman saja diancam, apa pesan yang sebenarnya ingin dikirimkan Amerika kepada negara-negara Arab, Pak Ade? Ya, sebenarnya kembali bahwa dominasi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah itu lebih bertumpu pada kepentingan energi globalnya Amerika Serikat. Oleh sebab itu juga bahwa tekanan itu dipraktekkan bagaimana Amerika Serikat mengendalikan negara-negara di Timur Tengah, ya. Dan kalau kita lihat daripada dinamika perang yang terjadi, sebenarnya di kawasan Teluk itu kan ada pangkalan Amerika Serikat, ya, baik itu di Kuwait, kemudian juga Qatar, Bahrain, Uni Emirat. Tapi yang kelihatan tidak nampak ada manuver kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk langsung berhadapan dengan Iran. Yang nampak adalah kekuatan armada Angkatan Laut di Samudra Oman, ya, di Teluk Samudra India. Oleh sebab itu menurut saya tekanan Amerika Serikat kepada Oman ini justru akan menimbulkan 3 hal yang menurut saya. Pertama adalah diplomasi yang memang saat ini dirantis separuh hati, karena diplomasi yang juga dengan pandangan Pakistan, juga Oman sebenarnya berusaha untuk melaksanakan diplomasi, meringankan beban-beban ketegangan di Teluk, tetapi juga dengan adanya tekanan ataupun narasi ancaman ini juga melibatkan diplomasi juga ragu-ragu, terus terang aja. Tidak ada negosiasi yang gampang kalau ada tekanan. Yang berikutnya juga dengan adanya ancaman terhadap Oman, itu juga khawatiran negara-negara Teluk, dan ia akan mengakibatkan fragmentasi daripada soliditas kawasan Teluk sendiri, yang tadinya bisa saja mendukung Amerika Serikat, mungkin di waktu yang akan datang akan berbalik, mereka membentuk satu kohesifnya sendiri sebagai negara kawasan Timur Tengah, ya. Yang berikut yang saya sampaikan tadi adalah risiko eskalasi, ya. Bagaimanapun juga kalau ini dalam konsep militer bahwa Amerika Serikat berkeinginan menggunakan Oman sebagai leverage faktor untuk mendeploy kekuatan militernya ke daratan Oman, maka tentu saja nanti akan berubah peta perangnya, karena jelas bahwa kekuatan armada Angkatan Laut ataupun kekuatan militer Angkatan Laut akan dideploy dan basingnya di Oman akan lebih terbuka, karena akan memudahkan untuk upload dari kekuatan Amerika di Oman, ya, terutama di daerah Muscat dan Salalah, ya. Oleh sebab itu menurut saya narasi politik ini sebenarnya menimbulkan satu ketegangan baru menurut saya, terutama bagi negara-negara yang tadinya mungkin dia aman-aman saja, sekarang mungkin sudah tidak lagi. Mungkin nanti yang diancam mungkin Emirat dan sebagainya. Sampai saat ini belum ada respon dari Oman, Pak Ade. Bagaimana Oman akan merespons? Karena ada bagian Selat Hormuz yang dikelola Iran bersama dengan Oman, tepatnya di bagian selatan, ya, Pak Ade. Iya, kan sebenarnya
dari pihak Trump sebenarnya hanya indikasi bahwa Iran ada kegiatan bersama Oman ada kegiatan bersama Iran sehingga dicurigai melaksanakan satu negosiasi tertentu kan terutama berkaitan dengan pengelolaan Selat Hormuz. Nah menurut saya itu mungkin menjadi kekhawatiran bagi Trump sehingga akhirnya muncullah narasi ancaman itu. Oleh sebab itu menurut saya dari pihak Oman sendiri pasti akan hati-hati karena bagaimanapun juga dari perjalanan histori Oman selama perang Teluk memang betul merupakan negara yang betul-betul netral dan selalu menjadi penengah terjadinya konflik. Tapi itu kan bisa berubah manakala ada kepentingan pihak yang dalam ini Amerika Serikat yang kemudian menggunakan kekuatannya untuk menekan Oman agar dia memberikan konsesi yang lebih banyak pada Amerika Serikat. Baik. Mas Faisal, tadi Anda sampaikan Iran pasti akan membela Oman. Dan sudah ada pernyataan dari jubir Kemlu Iran yang mengecam ancaman Trump ke Oman. Akan seperti apa langkah Iran menyikapi ancaman terhadap negara tetangganya itu? Pembelaan seperti apa yang akan dilakukan oleh Iran? Ya, saya kira kalau misalkan Amerika menempatkan pasukannya di Oman, karena kan jaraknya akan sangat dekat dengan wilayah Iran, terutama dengan Selat Hormuz itu sendiri ya. Kemungkinan besar ya Iran akan menyerang armada ataupun infrastruktur militer Amerika ataupun kapal perang ataupun jet tempur yang ada di Amerika Serikat. Itu kan jarak tembaknya akan makin dekat dengan dari Iran. Saya kira itu yang akan dilancarkan oleh Iran karena memang Iran dari awal sudah menyatakan bahwa mereka ingin mengelola Selat Hormuz ini bersama Oman. Setahu saya sudah ada pembicaraan di tingkat pejabat senior, memang belum sampai tingkat menteri, memang sudah ada pembicaraan di tingkat pejabat senior antara Iran dengan Oman, bagaimana dengan usulan Iran agar Selat Hormuz dikelola bersama dan keuntungannya dibagi dua antara Iran dengan Oman. Dan ini pun juga ada di dalam undang-undang yang sudah disahkan oleh Parlemen Iran akhir Maret lalu, Undang-Undang Pengelolaan Selat Hormuz. Salah satu pasalnya ya, nanti Iran akan mengelola itu bersama dengan Oman. Jadi saya kira kalau misalkan Amerika nekat masuk ke Oman demi mengancam Iran ataupun untuk merebut paksa, karena kan jarak Oman dengan Selat Hormuz sangat berbatasan, saya kira itu Iran akan mengambil opsi militer untuk bagaimana melumpuhkan kekuatan militer Amerika yang memang kalau misalkan dipusatkan atau dipindahkan ke Oman. Baik. Pak Ade dan Mas Faisal, terbaru Trump menekan negara-negara di Timur Tengah dengan perjanjian Abraham sebagai syarat damai dengan Iran. Lalu bagaimana respon negara-negara di kawasan? Nanti kita akan bahas lagi ya, usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan Pak Ade dan Mas Faisal. Saya ingin ke Mas Faisal, tidak hanya ancam Oman, tetapi Trump juga menggunakan Abraham Accord untuk menekan negara-negara di kawasan. Apakah ini semakin memvalidasi Trump sudah sangat frustasi menghadapi Iran? Ya, saya kira itu termasuk dalam strategi keamanan nasional Amerika. Itu diluncurkan pada tahun lalu 2025. Itu salah satu strategi Amerika adalah bagaimana mengajak lebih banyak negara, terutama negara Muslim, Arab dan tentu saja Muslim, untuk bergabung dalam kontingen perjanjian Ibrahim yang ditandatangani pada September, saya lupa Agustus atau September 2020 di Gedung Putih, yang berhasil menarik Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan sebenarnya ada Sudan. Cuma Sudan karena ada konflik internal setelah jatuhnya Presiden Umar al-Bashir pada April 2019, Sudan tidak bisa ikut langkah lanjutan untuk membina hubungan diplomatik. Cuma memang rumit untuk menarik negara-negara Arab ini kembali, terutama di kawasan Teluk Persia. Dari 6 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dengan Uni Emirat Arab, itu sudah ada 2 yang punya hubungan diplomatik, Uni Emirat Arab dengan Bahrain. Kemudian kalau kita lihat Qatar dengan Oman pernah punya hubungan dagang dengan Israel, tapi menjelang dan ketika pecah Intifada kedua pada 2000, ketika Perdana Menteri Israel Ariel Sharon masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa, itu langsung meletus Intifada. Itu 2 negara itu, Qatar dengan Oman, langsung memutus hubungan dagang dengan Israel. Nah, terus kalau kita lihat Arab Saudi adalah salah satu negara yang mengajukan proposal damai pada KTT Liga Arab di ibu kota Beirut pada Maret 2002. Waktu itu diajukan oleh putra mahkota Pangeran Abdullah, yang kemudian pada 2005 menjadi raja, menggantikan Raja Fahad setelah meninggal. Itu salah satu proposalnya, isinya adalah bahwa negara-negara Arab
akan mengakui Israel setelah Palestina menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. Artinya, kalau Arab Saudi menerima tawaran ini, karena memang di era bin Salman ada banyak terobosan, ada banyak kejutan Arab Saudi terkait normalisasi dengan Israel atau semacamnya, karena pernah ada berita bahwa bin Salman, putra mahkota, itu pernah bertemu dengan Netanyahu di kota Neom pada sekitar 2020, November kalau tidak salah. Nah, kalau memang nanti Arab Saudi setuju untuk ke arah situ, karena berita Jerusalem Post yang kemarin itu saya baca, ada ketua pendeta evangelis Michael Evans yang bertemu bin Salman. Ini klaimnya Michael Evans ya. Jadi kita tidak tahu apakah itu klaim itu benar atau tidak salah, bahwa bin Salman sebenarnya sudah setuju untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel, tapi ayahnya Raja Salman sebagai hambatan. Jadi selama masih ada Raja Salman, bin Salman sulit untuk melakukan terobosan. Dari semua negara Arab ataupun negara Muslim, sebenarnya yang disasar itu target utama normalisasi itu dengan Israel atau pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel itu dua. Dua negara ini punya posisi sangat penting. Pertama Arab Saudi, kedua Indonesia. Kenapa Arab Saudi penting? Arab Saudi penting karena punya posisi strategis di kalangan umat Islam. Karena di situ ada Ka'bah, ada dua kota suci Mekah dan Madinah, dan di situ juga ada kubur Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Artinya kalau Arab Saudi sampai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, itu akan terjadi keguncangan di kalangan negara-negara Muslim, di kalangan rakyat Muslim. Dalam konteks rakyat pasti akan guncang. Ternyata Arab Saudi mau ya buka hubungan diplomatik. Tentu ini sedikit banyak akan mempengaruhi persepsi atau cara pandang warga Muslim di berbagai negara, tergantung itu tadi bagaimana konsensus di antara pemerintah dengan parlemennya atau pemerintah dan parlemen dengan rakyatnya. Nah, jadi ke Arab Saudi itu penting karena di situ ada kiblat umat Islam, ada dua kota suci, di situ ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada kubur Nabi. Kemudian juga Arab Saudi adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia Arab. Dari 22 negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab, itu Arab Saudi adalah kekuatan ekonomi terbesar. Jadi dua faktor itu. Sama halnya dengan Indonesia. Indonesia penting dalam konteks umat Islam karena Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan moderat. Ini bedanya Islam di Indonesia dengan yang lain. Jadi mereka moderat dan juga dengan jumlah penduduk yang 280-an juta itu adalah pasar bagi produk-produk ya, misalkan Israel datang kalau misalkan terjalin hubungan diplomatik. Jadi memang targetnya dua ini, kalau misalkan dari semua negara Muslim kan sudah ada belasan yang memiliki hubungan diplomatik. Tapi kalau tadi dalam konteks negara Arab Teluk atau negara Arab lainnya, ya kalau Qatar akan sulit menerima tawaran dari Trump sebagai bentuk atau sebagai syarat untuk mengakhiri perang dengan Iran, karena di situ Qatar sudah ada kantor biro politik Hamas di Doha. Itu mereka di sana sejak 2012 setelah Hamas menolak mendukung rezim Assad melawan pemberontakan di Suriah. Jadi mereka terusir dari Damaskus pindah ke Doha. Jadi memang akan sangat sulit. Bahrain pun sebenarnya walaupun mereka sudah membuka hubungan diplomatik, tapi mayoritas rakyat yang Syiah itu sangat tidak setuju. Kemudian Oman dengan pengalaman punya hubungan dagang, ya kemungkinan besar masih ada kemungkinan. Artinya walaupun Oman bermazhab Syiah ibadi, jadi sama-sama Syiah dengan Iran walaupun beda alirannya. Kalau di Iran Imamiyah, kalau di Al-Husiyun Yaman yang berkuasa atau Houthi, kalau versi barat itu Syiah Zaidiyah, kalau di Oman itu Syiah ibadi. Itu kemungkinan besar ya mungkin bisa saja karena memang mereka pernah punya pengalaman punya hubungan dagang, tapi punya kantor hubungan dagang dengan Israel, tapi ditutup atau diputus setelah terpecahnya intifada. Tapi saya kira apa yang terjadi genosida 2 tahun di Gaza itu juga sudah cukup menjadi pertimbangan bagi para pemimpin negara Arab dan Muslim, harapan saya, untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Karena belasan negara Muslim yang sudah membuka hubungan diplomatik itu tidak punya pengaruh apa-apa, tidak bisa menekan Israel, tidak bisa mempengaruhi Netanyahu untuk menghentikan genosida. Saya kira sangat rumit kalau misalkan Trump menjadikan syarat negara-negara Arab untuk setuju ikut dalam perjanjian Ibrahim sebagai syarat untuk agresi terhadap Amerika maupun Israel terhadap Iran dihentikan. Oke, menurut Mas Faisal, rumit dan sulit Pak Ade jika negara-negara Arab dipaksa memilih antara hubungan dengan Iran atau normalisasi dengan Israel, bagaimana dampaknya terhadap peta politik di Timur Tengah dan eskalasinya?
Pak Baik, Ade? jadi kalau saya menilai, jadi dengan adanya narasi ancaman itu sebenarnya sambil mengukuhkan bahwa Amerika Serikat ingin membuat istilahnya itu kekuatan penyambung daripada Amerika Serikat untuk menjaga kawasan Timur Tengah. Salah satunya adalah dengan Abraham Accord ini Accord. gitu kan, atau perjanjian Ibrahim ya. Dan kita sebenarnya juga paham ya dari zaman dulu bahwa eh, Yahudi ataupun Israel itu juga pada pihak keluarga yang berlawanan dengan kaum Arab gitu kan. Jadi sebenarnya gen perang itu sendiri sudah dari sononya gitu kan. Nah kalau kita lihat bahwa dengan perkembangan sekarang bahwa apakah tekanan Oman ini juga dengan adanya tekanan Amerika Serikat dengan adanya Abraham Accord itu akan menyebabkan negara-negara Timur Tengah untuk tunduk dan kemudian ikut menjadi kekuatan yang bersama-sama mengakui Israel. Menurut saya memang ini akan menimbulkan dilema yang bagi publik itu juga agak keberatan menurut saya, karena kalau mengakui Israel, paling tidak mereka juga mengakui apa yang dilakukan Israel, terutama berkaitan dengan Gaza dan Lebanon. Dan menurut saya itu juga tidak akan berhenti sampai dengan Israel menguasai Lebanon. Oleh sebab itu, dinamika mengenai pemaksaan Trump terhadap negara-negara Teluk untuk mengakui Israel dengan adanya Ibrahim Accord atau mengikuti pemaksaan daripada Trump itu juga menurut saya tidak akan diikuti dalam waktu dekat, dan inilah sebenarnya akan menimbulkan eskalasi yang berkepanjangan mengenai Ya. perang di Teluk sendiri. Bahkan mungkin walaupun mungkin tadi disinggung bahwa kemungkinan Arab Saudi sebagai negara besar itu akan memberikan mungkin konsesi diplomasi untuk berhubungan dengan Israel yang lebih duluan gitu kan. Dan itu juga cukup dipahami mengingat Saudi Arabia itu juga kan memiliki satu kepentingan internasional berkaitan dengan pelaksanaan ibadahnya umat muslim gitu kan. Kalau Baik. situasinya membahayakan bagi pelaksanaan ibadah, tentunya akan lain lagi bagi Saudi Arabia. Tetapi menurut saya yang menarik di sini kelihatannya menurut saya ya ada mungkin pemikiran Trump ataupun Amerika Serikat yang agak mungkin terlambat sih. Menurut saya ini sebagai strategi yang tertunda. Mungkin pada saat perang Irak dulu Amerika dengan Irak itu kelihatannya bahwa dia akan menguasai Teluk, kemudian 100% dia mengendalikan nanti global. Tapi dengan adanya perang Iran dengan Amerika Serikat, kemudian penutupan Hormuz, maka ini dinamika tidak lain lagi gitu kan. Bahwa ada 8 negara di kawasan Teluk itu belum semuanya juga berpartisipasi dalam konteks ikut membantu untuk menyerang Iran, malah Ya. semuanya kan pasif gitu kan. Oleh sebab itu dengan dinamika yang baru mengenai pengancaman Trump ini terhadap Oman, mungkin Oman akan dimulai sebagai langkah pertama, itu akan menjadi bagian dalam rangka melunakkan ataupun juga mengajak negara Teluk untuk bergabung dengan Amerika Serikat berkaitan dengan Ibrahim Accord ini. Tetapi kalau dilihat daripada dinamika kawasan sendiri, misalnya Yaman dengan adanya Houthi, kemudian juga tadi disinggung Qatar dengan adanya Hamas, itu tentu tidak gampang karena perang atrisi selalu berbarengan dengan perang proksi gitu dalam atau juga hybrid gitu kan. Oleh sebab itu menurut saya ya mudah-mudahan bahwa narasi ancaman terhadap Oman itu hanya di atas media aja lah, tetapi tidak dalam praktis sesungguhnya, karena menurut saya makin berkepanjangan makin kita juga menimbulkan satu kerapuhan dalam konteks strategi energi global, dan semua negara pasti memahami mengalami kerugian-kerugian ini. Demikian. Akan berdampak pada kerapuhan energi global ya. Terima kasih mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi dan analis Timur Tengah Faisal Assegaf sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih Pak Ade dan Mas Faisal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.